kehidupan dan penghidupan. Bahkan ada pesantren di Pandeglang yang namanya unik menggelitik, Pondok Pesantren Saung Jamang Hideng. Saya tanya sama kiainya, kenapa Pondok Pesantren Saung Jamang Hideng? Sang kiai menjawab dengan sedikit melenceng, saya bukan seorang kiai, tapi saya ini pecinta kiai berat, adalah orang yang bau-bau kiai, tapi sampean lebih setuju pasti lebih baik bau-bau kiai ketimbang jadi kiai bau, katanya gitu. Saya tanyakan, Pak Kiai, kok kiai bau, kiai tidak mandi? Bukan, kiai yang tidak mau menggerakkan pendidikan. Nah, kemudian kaitan dengan nama Saung Jamang Hideng ini, kenapa pesantren? Beliau mensitir ungkapan Al-Maghfurullah Gus Dur, biarkan, yang penting minyaknya minyak onta, kalau capnya mau cap orai, mau cap embe, mau cap kambing, nggak apa-apa. Nah, ini kehadiran Pondok Pesantren Tebuireng 08 ini adalah minyak onta, cap onta, lebih clear lagi. Diharapkan menjadi satu pesantren, artinya menambah lengkapnya pesantren untuk bergabung tangan, bergandeng tangan melangkah, bahkan diharapkan jadi lokomotif penggerak dengan masinis yang bijak lewat pola kelola majratil akhirah yang indah, karena dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk menuju sana, menarik ke stasiun Ridallah dengan trayek keindonesiaan sehingga melahirkan santri-santri yang cinta Indonesia, santri yang sanggup mengantarkan Indonesia pada cita-citanya dengan cara yang Indonesiawi. Sering saya sebutkan cara Indonesiawi ini, yang dimaksud adalah mengantarkan Indonesia tidak dengan cara Amerika, tidak dengan cara Timur Tengah, dengan cara Eropa, cara Cina, enggak, tetapi dengan cara Indonesia. Dan Indonesia itu punya cara, kalaupun nanti terselip cara dari luar, maka di sini katakan saya tidak mengapa sejauh tidak merusak pakem keindonesiaan. Kalau umpamanya ada terselip dalam ekonomi teori liberal, teori Leninis, teori komunis, akan tetapi tidak merusak teori Indonesia, pakem Indonesia, Pancasila, monggo. Orang musik keroncong sendiri diklaim sebagai musik Indonesia, akan tetapi di sana ada ukulele, ada gitar, ada oud, persi. Akan tetapi kalau bunyi-bunyian ini tidak merusak dunia kekeroncongan, pakam kekeroncongan, dan tidak kontradiktif dengan ajaran, maka itu sesuatu yang bisa kita terima. Bisakah demikian? Kenapa tidak? Pak SBY menulis saya bisa, Pak Jokowi menulis saya kuat. Keberanian mereka, beliau menulis itu karena melihat bahwa anak bangsa pendidikannya bisa dan pendidikannya kuat, kemudian beliau menulis itu. Tebuireng, apalagi Tebuireng, kalau kita sebentar seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kakanwil Kandepak, Kakanwil Banten disebutkan, maka mari kita sejenak melihat tentang draft langkah Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, dari pertama melangkah dengan kesahajaan pesantren yang kemudian bisa melahirkan tokoh-tokoh handal baik lokal, regional, nasional, bahkan menciptakan melahirkan tokoh internasional. Kemudian bisa mencetak melahirkan ilmuwan, cendekiawan yang bukan hanya terbatas pada bidang keagamaan, bidang-bidang kemasyarakatan, akan tetapi bidang-bidang yang dibutuhkan dalam hidup Hadiratul Syekh bisa melahirkan dengan Tebuirengannya. Orang bertanya, metodekah ini? Di ketika orang bertanya dan waktu enggak cukup, saya hanya bisa menjawab. Kenapa? Karena beliau setiap kali melangkah berkiprah tidak pernah mengandalkan sesuatu pada kekuatan dinding hasil fikir, kalau tidak dengan zikir. Artinya dengan takarrub kepada Allah, kemudian berpikir, kemudian beliau melangkah. Bukan hanya dalam dunia pendidikan. Mari kita lihat umpamanya pergerakan Hadiratul Syekh, keterlibatannya dalam rangka melahirkan, membidani Indonesia merdeka.
Dengan generator di Tebu Ireng kemudian bergeraklah para pejuang Bung Tomo di Surabaya dengan modal bambu runcing melawan senjata modern didasari oleh ikhlas, sabar dan semangat. Belanda KO tipis tapi